Putih kecil melayang di tengah udara dengan keempat kakinya yang diliputi lidah api sebelum terbang ke arah Howren dengan enggan. Anjing sialan! Kau berani menutupi kekuatanmu dariku. Howren mengulurkan tangannya dan memukul keras kepalanya. Itu mempermalukan semua singa salju. Howren menebak putih kecil pasti dibuang oleh singa salju lainnya karena caranya yang tidak tahu malu. Ia pasti anak singa yang malas dan menyusahkan yang memiliki nafsu makan yang besar. Setelah makan begitu banyak pil pengisian esensi, wajar jika ia mengalami peningkatan. Suhan berkomentar ringan sebelum mendorong Howren turun dari pedangnya. Howren kehilangan keseimbangan, dan dia langsung naik ke punggung putih kecil. Turun sedikit, putih kecil mampu membawa Howren di punggungnya. Siluman binatang yang levelnya lebih tinggi perlu mengkonsumsi esensi alam yang lebih banyak. Itu artinya ia akan memerlukan lebih banyak eliksir, Suhan melanjutkan. Howren ragu-ragu beberapa detik sebelum bertanya, bisakah ia turun tingkat ke level sebelumnya? Tidak, Suhan menjawab dingin. Howren terdiam. Meski cukup menawan mengendarai putih kecil, cukup berat memberinya makan dengan baik. Kelihatannya persediaan eliksir dan herba surgawi untuk 1 bulan yang dia siapkan untuk putih kecil tidak akan bertahan setengah bulan. Jika kultivator yang ada di dekat sana tahu bahwa siluman binatang ini membuatnya menghabiskan 40 batu roh tingkat menengah dalam setengah bulan, mereka akan terkejut. Menyingkir dari jalanku. Tiba-tiba, suara yang menyebalkan terdengar di dekat sana. Zheng Yitao, putra mahkota Lautan Barat, duduk di atas sekoci tenun emas, dan dia yang berbicara dengan kata-kata sombong. Berdiri di belakangnya adalah Qin Xiaoyang yang mengendalikan sekoci tenun emas tersebut. Siapa anak itu? Para kultivator yang di dekat sana baru saja hendak memberi Zheng Yitao pelajaran saat mereka merasakan aura Qin Xiaoyang yang ada di level kian tingkat rendah. Tingkat jiwa yang baru lahir. Kultivator manusia keheranan dan mundur ratusan meter. Bahkan dengan latar belakang sekte kultivasi, mereka tidak berani berhadapan dengan kultivator tingkat jiwa yang baru lahir. Dalam jarak 1 kilometer, Suhan dan Howren dan Qin Xiaoyang dan Zheng Yitao saling berhadapan. Tuan Qin, seingatku kau dibuang ke barat laut yang sangat dingin. Bagaimana kau bisa ada di sini? Suhan berkata pada Qin Xiaoyang dengan sinis. Aku juga ingin bertanya. Sebagai seorang inspektur, beraninya kau berusaha menerobos ke dalam istana 9 naga tanpa izin? Qin Xiaoyang menjawab ketus. Wajah Suhan menjadi muram, tidak ingin berdebat dengannya. Jelas Qin Xiaoyang menyokong Lautan Barat, dan dia akan mengabaikannya selama dia tidak mengganggunya. Duduk di atas sekoci tenun emas, Zheng Yitao mengulurkan tangannya dan berkata pada Howren, kembalikan. Datangi aku saat kau sudah mampu merebutnya. Howren mengabaikan pria muda yang sombong ini. Kau akan menyesalinya, kata Zheng Yitao dengan garang sambil memelotoi Howren. Tidak mau repot-repot berdebat dengan Zheng Yitao, Howren mengarahkan putih kecil ke arah lain untuk mengamati situasinya. Kali ini, Lautan Timur telah mengirimkan tim tetua senior, dan dia percaya ketiga lautan yang lain melakukan hal yang sama. Karena Istana Naga Lautan Timur muncul di atas kota Lautan Timur, Istana Naga Lautan Timur dapat mengirimkan tim yang lebih besar daripada ketiga Istana Naga lainnya. Dia tidak melihat tim resmi dari klan Naga 4 Lautan dan menebak mereka pasti berada di area yang lain di sekitar Istana 9 Naga.
Qin Xiaoyang pasti sudah merasakan Su-han dengan koneksi uniknya antara Istana Naga Empat Lautan, dan itulah mengapa dia datang ke arah mereka. Selain klan Naga Empat Lautan, beberapa klan naga sungai dan danau yang kuat datang. Di samping klan naga elemen air, keempat klan naga elemen lainnya juga mengirimkan timnya. Begitu banyak kekuatan yang menghitung waktu dan menunggu kesempatan yang sempurna untuk menerobos masuk ke dalam Istana Sembilan Naga saat susunan formasi pertahanan istana paling lemah. Jadi, tidak satu pun yang menghabiskan energi mereka bertarung di luar Istana Sembilan Naga, mereka akan menunggu setelah mereka masuk. Su-han, kelihatannya kultivator manusia sebagian besar berlevel rendah. Mengamati situasi di sekitarnya dengan waspada, Hao Ren bertanya pada Su-han. Benar. Tidak satu pun dari mereka di atas tingkat formasi inti, Su-han menjawab. Saat Su-han tidak menawarkan penjelasan, Hao Ren harus bertanya lagi. Mengapa mereka tidak mengirimkan kultivator yang lebih kuat? Akan menjadi pernyataan perang jika kultivator manusia di tingkat jiwa yang baru lahir menunjukkan wajah mereka di bawah surga kelima. Saat ini, mereka hanya kultivator di tingkat pembentukan fondasi dengan banyak kultivator tingkat formasi inti. Target mereka adalah Istana Sembilan Naga. Selama mereka tidak mendarat di tanah, kami akan mentoleransi mereka, Su-han menerangkan. Hao Ren mengangguk. Garis pembatasnya adalah surga kelima. Para kultivator naga dan kultivator manusia masing-masing mengurus urusan mereka sendiri dalam damai. Meski ada banyak kultivator di tingkat pembentukan fondasi dan tingkat formasi inti di sini, mereka bukan ancaman. Tetapi jika kultivator tingkat jiwa yang baru lahir muncul di bawah surga kelima, terutama di surga pertama yang paling dekat ke daratan, situasinya akan menjadi berbeda. Hampir waktunya, wajah Su-han menjadi serius. Juga, kultivator manusia di dekat mereka mulai memancarkan aura mereka. Bola energi yang berwarna-warni berangsur-angsur membentuk pola. Logam, kayu, air, api, dan tanah, mereka memancarkan esensi elemen yang berbeda. Masing-masing kultivator tingkat pembentukan fondasi mulai bergerak di langit seperti bidak kecil permainan catur sesuai dengan esensi elemen mereka yang berbeda, membentuk susunan formasi yang teramat besar di udara. Jelas, mereka sangat terbiasa dengan susunan formasi seperti itu. Kultivator formasi inti terbang ke posisi yang semakin tinggi dan mengarahkan gerakan ratusan kultivator tingkat pembentukan fondasi. Karena mereka tidak bisa menempatkan batu roh dan harta dharma di udara, kultivator tingkat pembentukan fondasi membuat susunan formasi dengan tubuh mereka. Hao Ren melihat sekeliling dan menemukan kelompok kultivator manusia yang lain semuanya membentuk susunan formasi yang sangat besar. Setiap susunan formasi mewakili satu sekte kultivasi. Dia menghitung dan mendapati sedikitnya ada 56 sekte di sekitarnya. Susunan formasi yang berkilauan mengelilingi Istana Sembilan Naga seperti gambar-gambar yang melayang di tengah udara, dan itu pemandangan yang luar biasa. Beberapa sekte kecil telah mengirimkan semua kultivator tingkat pembentukan fondasi mereka, berusaha memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk memasuki Istana Sembilan Naga. Su-han, apa sebaiknya kita bergerak sekarang? Melihat sekte-sekte kultivasi mengaktifkan susunan formasi yang sangat besar, Hao Ren bertanya pada Su-han dengan cemas. Sabar, Su-han menjawab dengan dingin. Bung. Akhirnya,
Salah satu sekte kultivasi membuat serangan pertama dengan susunan formasinya. Ratusan kultivator tingkat pembentukan fondasi bergerak bersama. Sorotan cahaya yang berwarna-warni melesat ke arah Istana Sembilan Naga seperti laser. Boom! Kabut hitam yang mengelilingi Istana Sembilan Naga langsung menipis sedikit. Kekuatan dari susunan formasi yang dibentuk oleh ratusan kultivator tingkat pembentukan fondasi sama dengan serangan dengan kekuatan penuh dari kultivator tingkat jiwa yang baru lahir. Namun, serangan itu hanya menyebarkan sebagian kabut tipis yang menyelimuti istana itu. Sementara itu, susunan formasi yang lain mulai melancarkan serangan mereka. Boom! Boom! Serangan yang sangat kuat mendarat di ujung luar Istana Sembilan Naga, tetapi istana itu masih utuh, mereka hanya membuat sedikit kabut yang mengelilingi menyebar. Karena kultivator tingkat jiwa yang baru lahir tidak bisa menunjukkan wajah mereka di muka umum di bawah surga kelima, sekte-sekte harus bergantung pada kultivator tingkat pembentukan fondasi dalam jumlah besar untuk menyerupai serangan kultivator tingkat jiwa yang baru lahir. Di bawah serangan yang berulang-ulang, Istana Sembilan Naga akhirnya sedikit berguncang. Kultivator manusia dengan jumlah besar menghemat energi kita, kata Suhan sambil melihat ke arah serangan berkelompok pada istana itu tanpa emosi. Dia perlahan berbalik untuk menatap Hauren dan melanjutkan, susunan formasi pertahanan Istana Sembilan Naga tidak stabil, dan retak kecil akan muncul di sana. Aku akan membawamu melalui salah satu retakan, dan kau harus mengikutiku dari dekat. Duduk di punggung putih kecil yang lebar, Hauren mengangguk. Saat kultivator manusia menyerang Istana Sembilan Naga secara berkelompok, kultivator naga akan mengambil kesempatan menyelinap masuk. Itulah mengapa kultivator naga mentolerir keberadaan kultivator manusia di surga pertama. Kultivator naga level Kian dan level Kun akan menjadi yang pertama masuk. Boom! Boom! Hampir 20.000 kultivator tingkat pembentukan fondasi menyerang Istana Sembilan Naga bersama-sama, dan kekuatan gabungan mereka sama dengan 12 kultivator tingkat jiwa yang baru lahir. Mereka melanjutkan serangan mereka, berusaha membuat sebuah retakan di dalamnya. Sebenarnya, Istana Sembilan Naga pada dasarnya adalah sebuah ruang sumi yang sangat besar. Jika susunan formasi tidak stabil, sebuah retakan akan muncul. Akhirnya, sorotan cahaya putih mulai bocor dari bawah Istana Sembilan Naga. Ayo! Menarik Hauren di belakangnya, Suhan terbang ke arah salah satu retakan, dan putih kecil mengikuti dari dekat. Tanpa ragu, Zheng Yitao dan Qin Xiaoyang juga melesat ke arah retakan terdekat. Setelah 2 serangan lagi, para kultivator tingkat pembentukan fondasi mengikuti para kultivator tingkat formasi inti, terbang ke arah retakan yang terdekat dengan mereka. Itu saatnya memasuki Istana Sembilan Naga. Oh, aku lupa bilang binatang iblis berkeliaran di Istana Sembilan Naga. Akan sangat berbahaya di dalam sana. Menarik Hauren di belakangnya, Suhan tiba-tiba memalingkan kepalanya dan berkata, "Sial, kenapa tidak bilang dari tadi?" Hauren berteriak. Dia tahu dia sudah ditipu sekali lagi oleh Suhan. Binatang iblis terlemah ada di level 9. Kau sebaiknya mengikutiku dekat-dekat setelah memasuki istana, lanjut Suhan. Hauren tidak punya ide tentang struktur kekuatan binatang iblis. Namun, dia tahu putih kecil bahkan belum mencapai level 1, jadi dia hanya bisa membayangkan kekuatan besar dari binatang iblis level 9. Ditarik oleh Suhan,
Hao-Ren tidak bisa mundur sekarang. Retakan yang mengeluarkan cahaya putih hanya beberapa meter jauhnya dari mereka. Esensi prasejarah yang kuat menyambut mereka, dan raungan marah binatang iblis memekakan telinga. Saat setengah tubuh mereka berada dalam retakan, sebuah suara menutupi semua binatang iblis bergema di udara dengan tekanan yang sangat besar. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Saat itu juga, binatang iblis dalam istana 9 naga langsung terdiam. 2 detik kemudian, raungan marah lainnya terdengar dari dalam, "Kalian semua, keluar dari sini." Tekanan yang super kuat menyebar melalui semua retakan dalam istana 9 naga. Awan-awan putih pertanda baik langsung berubah warna menjadi hitam aneh dan puluhan ribu kultivator yang berada di dekat istana 9 naga didorong menjauh. Merasakan bahayanya, Su Han melindungi Hao-Ren dengan tubuhnya. Meski sudah berusaha, dia, Hao-Ren dan putih kecil semuanya diterbangkan keluar retakan oleh angin besar dan dipukul menjauh beberapa kilometer. Istana 9 naga akan ditutup selama 500 tahun. Aku Qiu Niu. Istana 9 naga yang berukuran sebesar kota ditutupi cahaya hitam. Istana itu berkedip 2 kali sebelum hilang ke dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, puluhan ribu kultivator dipukul keluar dan terbang ke udara seperti layang-layang yang putus talinya. Lebih dari setengah kultivator tingkat pembentukan fondasi meninggal atau terluka parah, sementara bagi beberapa kultivator tingkat formasi inti yang ceroboh, inti emas mereka menjadi rusak. Su Han melindungi Hao-Ren dengan tubuhnya dan menerima sebagian besar energi serangan itu. Setelah terbang beberapa kilometer, dia menyeimbangkan dirinya dan menyemburkan darah. Bahkan sebagai seorang kultivator level kian tingkat menengah, yang setara dengan tingkat jiwa yang baru lahir tingkat tinggi, dia tidak dapat melindungi dirinya dari sebagian kecil kekuatan Qiu Niu. Hao-Ren, yang dilemparkan ribuan meter dan hampir jatuh ke tanah, ditangkap oleh putih kecil. Kemudian, ia terbang kembali ke Su Han dengan Hao-Ren di punggungnya. Melihat darah di bibirnya, Hao-Ren tahu dia terluka parah. Dia langsung terbang ke arahnya bersama putih kecil dan memegangnya. Sungguh beruntung putih kecil baru saja naik level. Kalau tidak, Hao-Ren akan mati dan tidak akan bisa membantu Su Han. Putih kecil cukup berguna di saat-saat kritis. Harta Dharma melihat ke atas dan melihat rintihan kultivator yang terbang di angkasa. Semua harta Dharma mereka hancur, jatuh ke tanah seperti batu. Jelas sekali, sekte kultivator yang menderita kerugian yang terbesar. Meskipun kultivator tingkat formasi inti tidak kuat, mereka dasar setiap sekte. Di sisi lain, kultivator tingkat formasi inti memiliki kekuatan besar dan kekuatan utama dalam sekte tersebut. Untuk sekte yang lebih besar di surga kelima, kehilangan besar kedua kelompok kultivator ini akan menimbulkan kehancuran mereka. Ayo kembali. Su Han melihat ke atas ke pemandangan yang tragis itu dan berkata pada Hao-Ren. Tanpa ragu-ragu, Hao-Ren membantu Su Han naik ke atas punggung putih kecil sebelum menaikinya kembali ke daratan. Dia melepaskan bola energi untuk menghindari dilihat orang biasa, dan mereka kembali ke kantor Su Han. Di kantornya, Su Han mengeluarkan beberapa pil eliksir dari cincin suminya. Dia menelannya dan langsung duduk untuk melakukan kultivasi. Dia tidak siap untuk serangan itu dan mengalami kerusakan yang terbesar. Dengan kekuatan kultivasi dari level Qian, dia dapat menghindari serangan itu. Tetapi,
Dia mengkhawatirkan Howren dan harus melindunginya. Sehingga, dia harus terluka. Putih kecil menciut ke ukuran telapak tangan tanpa diminta. Memikirkan kelakuannya yang sangat baik, Howren mengeluarkan pil pengisian esensi dan pil pengisian roh dan memberi makan putih kecil. Setelah menelan pil eliksir, Suhan mulai mencerna energi dari pil dengan mengerutkan kening. Takut mengganggu kultivasinya, Howren mengangkat ponselnya yang dia tinggalkan di kantor Suhan dan berjalan keluar ruangan untuk menghubungi Zhao Guang. Telepon itu dijawab setelah beberapa detik, dan suara tegas Zhao Guang terdengar melalui telepon. "Ren, bagaimana kabarmu? Kami diusir sebelum kami bisa masuk. Banyak korban dari kultivator yang berusaha memasuki istana itu." "Bagaimana tetua dari Lautan Timur?" tanya Howren. "2 orang terluka parah, dan 1 lagi luka ringan. Mereka semua ada di Istana Naga sedang mendapatkan perawatan. Bagaimana denganmu? Apa kau terluka?" "Aku tidak apa-apa, tetapi Suhan sekarang terluka. Dia dalam penyembuhan sekarang, dan aku tidak tahu seberapa serius lukanya," jawab Howren. "Oke, aku akan mengirim tetua Lu untuk memeriksanya. Bagaimana dengan Zi? Apa dia baik-baik saja?" tanya Howren cemas. "Seperti biasa. Aku telah memperkuat pengamanan di sekolahnya sehingga dia akan aman saat ini," kata Zhao Guang. Howren menutup telepon dengan gelisah. Kembali ke kantornya, dia melihat Suhan masih melakukan kultivasi, tetapi wajahnya tidak lagi pucat. Tidak lama, Lu Qing bergegas ke kantor itu. Setelah melihat Howren tidak apa-apa, dia berbalik pada Suhan dan bertanya dengan suara rendah, "Nona Su, apa Anda tidak apa-apa?" "Aku tidak apa-apa. Meridianku rusak dan butuh waktu untuk pulih," Suhan menjawab dengan mata tertutup. "Dengan perintah dari Raja Naga, aku di sini untuk membawa Anda ke Istana Naga untuk pemulihan. Aku harap Anda menerima tawaran Sang Raja," kata Lu Qing dengan sopan. Suhan berpikir sebentar dan membuka matanya. "Oke." Lukanya tidak ringan, dan sesaat dia tidak bisa mengaktifkan esensi alamnya. Dia akan lebih aman di Istana Naga Lautan Timur untuk sementara waktu, jadi dia tidak punya pilihan selain berutang budi lagi terhadap Lautan Timur. "Ayo pergi." Dengan cepat, Lu Qing memimpin jalan. Setelah Istana 9 Naga menghilang, langit yang berawan tiba-tiba menjadi cerah. Lu Qing mengantarkan Howren dan Suhan ke mobilnya yang diparkir di pintu masuk gedung, dan dia mengantarkan mereka dengan cepat ke rumah Zhao Yanzi. Dalam ratusan tahun terakhir, semua pihak telah mengorganisir tim mereka untuk masuk ke Istana 9 Naga ketika muncul di dunia fana. Tidak ada yang menduga bahwa situasinya akan berbeda kali ini. Mereka tiba sangat cepat, dan mereka dengan cepat memasuki rumah. Zhao Guang dan Zhao Hongyu keduanya di rumah, bahkan Zhao Yanzi ada di sana. Dia pasti telah dipanggil dari sekolah. Dalam kamar, Zhao Guang terlihat muram. Saat dia melihat Lu Qing masuk bersama Suhan, dia memberinya senyum sopan. Dalam situasi ini, bahkan Zhao Yanzi menjadi diam, dia melihat Suhan dengan khawatir. "Ayo pergi." Zhao Guang melemparkan pedang hitam yang tampak kuno. Ketika semua orang berada di atasnya, pedang itu melesat ke langit. Kota Lautan Timur kelihatannya dalam kekacauan karena kehilangan yang sangat besar dari kultivator manusia.
Di daratan, orang-orang biasa melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka, tidak menyadari apa yang terjadi kecuali perubahan cuaca. Namun di langit, kultivator manusia dalam keadaan panik. Kejadian hari ini adalah bencana bagi dunia kultivasi manusia. Jika dibandingkan, korban dari kultivator naga lebih sedikit karena sebagian besar kultivator yang pergi ke sana berada di atas level dui yang setara dengan tingkat jiwa yang baru lahir tingkat rendah. Mereka jauh lebih kuat. Apa sekte kultivasi akan melakukan sesuatu karena begitu banyak kultivator manusia meninggal di surga pertama, kata Lu Qing dengan suara rendah di atas pedang. Zhao Guang tetap diam. Lagi pula, bencana itu terjadi di wilayah klan Naga Lautan Timur. Jika sekte kultivasi di surga kelima dan di atasnya ingin menemukan seseorang untuk disalahkan, klan Naga Lautan Timur akan menjadi pilihan pertama. Menurut perjanjian, dari awal mereka seharusnya tidak datang ke surga pertama. Zhao Hongyu berkata sambil mendengus. Kita akan membicarakannya ketika kita kembali ke Istana Naga. Zhao Guang berkata, tidak senang. Pedang besar itu mempercepat lajunya dan membenamkan dirinya ke laut dengan bola energi transparan di sekitarnya. Susunan formasi pertahanan Istana Naga telah dibuka untuk mereka, dan Zhao Guang memimpin kelompok itu ke alun-alun di depan istana utama dan memerintahkan Lu Qing untuk menemukan tempat bagi Suhan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Perdana Menteri Xia berlari-lari kecil ke arah mereka dan menyapa, "Selamat datang Raja Naga, Ratu Naga, Tuan Putri, dan..." "Baik, baik." Zhao Guang menyelanya. "Bagaimana keadaan para tetua?" "Mereka semua beristirahat di rumah mereka. Kami mengalokasikan 2 pil eliksir dewa untuk 2 tetua yang terluka parah," Perdana Menteri Xia melaporkan. "Oke, ayo pergi dan kunjungi mereka." Zhao Guang mengangguk. Perdana Menteri Xia menerima perintah Zhao Guang dan memimpin jalan. Hao Ren dan Zhao Yanzi mengikuti mereka. Tidak peduli identitas apa yang mereka miliki di dunia fana, mereka adalah Fuma dan Tuan Putri di Istana Naga. Itu adalah pertama kalinya Hao Ren menghadiri urusan Istana Naga Lautan Timur sebagai seorang Fuma. Mereka mengunjungi 3 tetua yang terluka satu persatu, dan Zhao Guang lega mendapati bahwa mereka tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Kembali ke istana utama, dia bertanya kepada Perdana Menteri Xia, "Di mana Suhan?" "Dia di istana tetua Xingyue." Perdana Menteri Xia menjawab dengan sopan, "Arahkan aku padanya," kata Zhao Guang. "Baik, Yang Mulia." Perdana Menteri Xia menunjukkan jalannya. Mereka berjalan di sepanjang koridor berliku Istana Naga Lautan Timur sebelum memasuki istana kecil yang sunyi. Dengan jubah putih, Tetua Xingyue sedang mempersiapkan dan memasak herba di halaman. Prosesnya tidak berbeda dengan pengobatan tradisional Cina. Dia menggiling ramuan dengan gilingan batu kecil sebelum merebusnya dalam pot batu, dan ramuan tersebut dididihkan dengan api kecil sampai selesai. Perbedaan satu-satunya hanya terletak pada herba yang dia gunakan. Mereka tidak bisa ditemukan di dunia fana. "Yang Mulia." Melihat Zhao Hongyu dan Zhao Guang, Tetua Xingyue berdiri dan menyapa. "Baiklah." Zhao Guang memandangnya dan bertanya, "Bagaimana Suhan?" "Dia terluka parah. Mungkin membutuhkan waktu 1 bulan untuk sembuh," kata Xingyue. "Boleh aku masuk dan mengunjunginya?" tanya Zhao Guang. "Itu tidak perlu." Xingyue menolak tawarannya.
Dia berbalik melihat Hao-Ren dan berkata, tetapi dia berkata Sang Fuma bisa masuk. Zhao Guang berpaling pada Hao-Ren. Ren, kau bisa masuk dan melihatnya. Oke, kata Hao-Ren sambil mengikuti tetua Xing Yue. Berjalan melalui sebuah taman kecil, Hao-Ren tiba di pintu ruang samping yang sepi. Xing Yue membawanya ke dalam. Terbaring di tempat tidur, Suhan kehilangan semangatnya yang biasa dan terlihat sakit. Jelas, lukanya sangat parah, dan dia telah menahannya. Master, melihat Xing Yue masuk ke kamar, Suhan menyapanya dengan suara rendah. Xing Yue berjalan mendekat dan mengeluarkan botol porselen dari lengan bajunya, meletakkannya di kursi kecil sebelah tempat tidur. Ini pil 100 bunga tingkat atas. Makan 3 pil setiap hari. Tanpa banyak bicara, dia meninggalkan kamar itu. Sikap dinginnya identik dengan Suhan. Namun, Hao-Ren telah melihatnya menghaluskan herba itu dengan sabar dan tahu dia terlihat dingin tetapi sebenarnya peduli. Dia sangat mengkhawatirkan muridnya, Suhan. Pintu tertutup dengan suara klik. Kamar itu redup dan sepi. Terbaring di tempat tidur, Suhan melihat Hao-Ren dan berkata, lukaku parah, dan aku perlu tinggal di Istana Naga untuk memulihkan diri. Selama aku tidak ada, aku memberimu kekuasaan untuk mengatur bisnis kota Lautan Timur untukku. Kau akan menjadi inspektur sementara. Hah? Hao-Ren melihatnya dengan terkejut. Sebagai inspektur pembantu, kau bertanggung jawab untuk mengambil alih tugas-tugasku jika diperlukan. Jika kau punya pertanyaan, datanglah padaku. Biasanya inspektur wilayah tidak memiliki banyak bisnis untuk diurus. Tetapi kali ini, kultivator manusia menderita korban jiwa yang sangat besar dalam wilayah kita, dan sekte kultivasi di surga kelima dan di atasnya mungkin akan mencari seseorang untuk disalahkan. Kau harus memperhatikan hal itu. Dia mengeluarkan liontin giok putih dan berkata, ambil ini. Jika berubah menjadi merah, berarti ada tugas untuk kita, dan kau harus datang menemuiku. Mengerti? Hao-Ren mengambil liontin giok darinya. Suhan menderita luka parah karena dia menerima ledakan untuknya. Dia memiliki tanggung jawab untuk menanggung bebannya. Satu lagi. Kau harus berhati-hati dengan Xie Yujia. Ada seorang Grand Master di belakangnya. Inspektur wilayah tidak bisa menyinggung tokoh seperti itu. Bahkan klan Naga Lautan Timur dan kuil Dewa Naga, markas besar dari sistem inspektur, tidak bisa menyinggung tokoh ini. Suhan berpikir sesaat sebelum memberinya peringatan ini.